A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, di kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, alhamdulillah kita di Surau Duta Munzalan kedatangan guru kita, alhamdulillah dengan izin Allah sampai dan disambut dengan air yang habis gitu ya. Ini parah ini. Kita nih bikin malu saya. Astagfirullahaladzim. Jarang sekali Ustadz, bahkan tuh bisa dihitung sangat jarang. Selama ini air ada, mungkin sengaja kali ada budak-budak yang mentang-mentang kemarin Ustadz Salim cerita programnya air gitu ya. Kami dibawa Ustadz Salim ke pusatnya air. Sekalinya datang Ustadz Salim, boyfriend kami ini memang suka agak lucu-lucu Ustadz, maafkan. Nah, jadi mumpung Ustadz Salim ada kesini, abang kakak, kita pagi ini kita minta beliau untuk bercerita sedikit. Karena kemarin ini Ustadz lagi cerita tentang kenapa Masjidil Aqsa. Lalu apa hubungannya Masjidil Aqsa kemudian Palestina dengan sholat subuh Ustaz. Nah, saya pengen sekali gitu minta Ustaz Salim bercerita sama kita, berbagi hubungannya sholat subuh, kemudian kenapa subuh gitu kan, apa hubungannya sholat subuh ini, dan ada apa di balik subuh dan Aqsa dan juga Palestina ini Ustaz kira-kira. Karena ada yang mengatakan bahwasanya subuh itulah sumber kekuatannya. Nah, tapi kita akan dengar langsung dari Ustaz Salim. Gitulah Ustaz. Nanti tentang air kita bahas di kemudian hari Ustaz. Apa perlu pasang pipa kita lah ya dari Zokra, dari Gunung Merapi ke Jakarta nih. Ya Allah, saya bilang apalah, pas Ustaz Salim datang mati pula air itu. Nggak bisa ke timingnya diganti besok gitu loh. Astagfirullah, ini parah ini. Maafkan Ustaz Andika ya Ustaz Salim ya. Kan begini Ustaz, karena sekarang tuh berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan kawan-kawan gitu Ustaz. Karena yang di Jakarta Ustaz Andika, jadi kita nyalahkan dia Ustaz. Setuju kan? Betul enggak? Jadi kita pokoknya kalau ada yang salah tuh pokoknya kalau dia bisa ya kenapa harus saya kan gitu. Setuju enggak kira-kira? Kalau dia bisa ya kenapa harus saya. Jadi kita minta Ustaz Salim bercerita sama kita, berbagi, kami izin nanti mencatatkan atau menuliskan ulang apa yang Allah pesankan buat kita di balik subuh. Energi subuh ini sepertinya tak habis-habis, dan para pemimpin-pemimpin terdahulu juga memesankan tentang the power of subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The power of Al-Aqsa. Nah, bagaimana ini semua? Nah, kita minta Ustaz Salim Afillah untuk bercerita kepada kita. Kepada Ustaz Salim, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Foto. Ana yang pegang mikro MC. Biasa kan Ale ya Ustaz. Apa dulu Ustaz? Aduh Ustaz. Ya, teman-teman lagi cerita tentang Masjidil Aqsa, tentang sholat subuh Ustaz. Minta ilmunya Ustaz. Juga ada di Fadl Ustaz. Kultum Ustaz, kuliah terserah antum. Karena izinnya Ustaz. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fasubhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu 'alaihi. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihati wa da'a bida'wati ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Guru kita yang kita muliakan, Kiai Luqmanul Hakim, Ayah Man beserta seluruh jajaran
pimpinan Masjid Kapal Mungzalan dan Suro Duta Mungzalan di Jakarta, teman-teman seluruh santri dari pasukan amal soleh kita di berbagai penjuru bumi, barakallahu fikum jami'an. Ustadz mohon izin menyampaikan ada satu cerita yang tidak banyak diekspos di dalam sirah nabawiyah, dan ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting ditempatkan oleh Imam Ibnu Hisham di pembahasan awal sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Pembahasan itu tentang seorang raja yang namanya Tubba Dhu Yazan. Raja Tubba Dhu Yazan ini adalah penguasa dari negeri Himyar di Yaman, yang negeri Himyar ini kelanjutan dari negeri Sabah setelah peristiwa banjir besar di Bendungan Ma'rib. Dan kerajaan Himyar ini nanti beberapa generasi setelah Tubba Dhu Yazan akan menjadi aktor, istilah Fajar Bustami ini, antagonis dalam peristiwa yang disebut sebagai Ashabul Ukhdud. Jadi ini negeri yang namanya Himyar. Rajanya Tubba. Tubba itu gelar raja kayak Najasyi, Fir'aun, Kaisar, Kisra gitu ya. Nah, Tubba Dhu Yazan ya. Kalau menantunya Ustadz Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, itu namanya ditulis Tiazen. Tiazen itu adalah Dhu Yazan bahasa Arabnya gitu ya. Nah, itu nama yang sangat luar biasa. Seorang raja besar dari negeri Himyar. Karena ambisinya yang besar untuk menyatukan bangsa Arab, maka Tubba Dhu Yazan berperang ke arah utara, melakukan serangan-serangan untuk menaklukkan kota-kota yang ada di utara, sampailah dia di kota Yathrib. Karena kota Yathrib ini ada namanya Yathrib. Yathrib itu salah satu dari anak-anak Ammar bin Amir dari negeri Sabah yang eksodus dari negeri Sabah tepat sebelum Bendungan Ma'rib jebol. Nah, ada 3 bersaudara, yang 2 langsung menuju ke negeri Syam. Satu lagi namanya Ghassan. Ghassana itu artinya mampir, karena dia suka mampir-mampir. Satu lagi saudaranya namanya Yathrib. Nah, Yathrib inilah yang menurunkan suku Aus dan Khazraj nantinya di kota yang kemudian disebut kota Yathrib ini. Jadi karena ada hubungannya dengan negeri Yaman, Tubba Dhu Yazan berusaha untuk menaklukkan kota Yathrib. Nah, di situ dia takjub karena penduduk Yathrib ini yang isinya adalah suku Aus dan Khazraj, kalau siang ketika diperangi maka mereka melawan habis-habisan. Tapi kalau malam itu menjamu, ngasih diafah, ngasih susu, ngasih air, ngasih kurma, ngasih anggur, ngasih roti, ngasih berbagai makanan, sarit, bubur daging, kemudian ada hais dari kurma yang dilumat dicampur dengan adonan tepung, dikasih kismis, dikasih yogurt. Itu disuguhkan kalau malam hari. Jadi kata Raja Tubba, kalian ini bagaimana kalau siang aku perangi kalian melawan, tapi kalau malam kalian memberikan kepadaku berbagai jamuan. Kata penduduk Yathrib ketika itu, suku Aus dan suku Khazraj adalah kami aslinya pemberi diafah yang baik. Kami menyambut baik tamu, kami akan memberikan kepada mereka berbagai macam khidmat. Tapi kalau kami diperangi, kami akan menjadi orang-orang yang paling keras dalam melawan orang-orang yang menyerang kami. Itu adalah sifat kami. Dan inilah sifat dari orang-orang Ansar yang nanti akan dijumpai Rasulullah SAW 300 tahun kemudian. Jadi ini Tubba Dhu Yazan ini kemudian takjub ketika berada di Yathrib. Maka akhirnya dia mengatakan, kalau begitu saya tidak ingin memerangi kota ini. Saya ingin menjadi saudara bagi kalian. Lalu dia disambut masuk ke dalam kota, dan di dalam kota itu dia tambah terkejut lagi karena di dalam kota Yathrib ketika itu sudah banyak terdapat ahli kitab Yahudi. Dari mana mereka ini? Mereka adalah Bani Lewi. Bani Lewi ini satu dari 12 suku. Lewi adalah salah satu putra
Nabi Yakub alaihi salam, yang dari keturunan Lewi inilah berasal Musa dan Harun alaihi wassalam. Jadi dari Bani Lewi ini muncul keturunan yang nanti akan menjadi para nabi dan rasul, para ahli di dalam kitab-kitab Allah. Di kekhasannya Lewi itu adalah soal kealiman. Jadi Bani Lewi, kalau ada yang punya celana miliknya Lewi, Levis itu miliknya Lewi, Lewi bin Yakub. Itu adalah salah satu dari putra Yakub alaihissalam yang paling ahli di dalam kitab-kitab. Termasuk di antara mereka keturunan Lewi ini adalah Musa dan Harun. Dan dari mana kita tahu orang Yathrib, orang Yahudi di Yathrib ini bernasab keturunan Lewi? Salah satunya dari hadis ibunda kita Sofiyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang berasal dari Bani Israel. Satu hari beliau diejek oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dikata-kata, gadis Yahudi. Maka ketika dia mengadu dan menangis kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Sofiyah, katakan kepada mereka, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang lebih baik daripada aku? Jadi kalau diejek gadis Yahudi, katakan kepada mereka, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang lebih baik daripada aku? Nah, bagaimana ceritanya orang-orang Bani Lewi ini bisa sampai ke negeri Yathrib ini? Al-Kisah di tahun 900 sebelum Masehi, berarti 1500 tahun sebelum Rasulullah SAW, Bani Israel telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, menjadi penguasa di Baitul Maqdis dan memakmurkannya di bawah bimbingan Nabiullah Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Ini adalah puncak kejayaan Bani Israel di bawah pimpinan Daud dan Sulaiman alaihi salam. Begitu Sulaiman wafat, Bani Israel ingat, dulu Sulaiman ketika bertahta pernah membasmi sihir di kalangan mereka. Sehingga kitab-kitab sihir itu ditumpuk dan kemudian dikuburkan di bawah singgasana Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman wafat, mereka kemudian menggali di bawah singgasana Sulaiman dan menemukan kitab-kitab sihir itu. Lalu mereka menuduh, memfitnah Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan, ternyata Sulaiman selama ini berkuasa atas kita karena dia adalah ahlinya ahli, intinya inti, masternya master dalam soal sihir. Maka mereka lalu belajar sihir, melakukan berbagai kemusyrikan. Hanya beberapa tahun setelah Sulaiman wafat, Bani Israel mengalami dekadensi yang luar biasa, melakukan berbagai penyimpangan, menyembah berhala, melakukan kemusyrikan di Baitul Maqdis. Maka Allah mengirimkan hukuman untuk mereka seperti yang tertulis di dalam awal suratil Isra. Siapa yang dimaksud? Ibadallana uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para mufassir mengatakan itu adalah Bukhtanasor. Nama latinnya Nebukadnezar, Raja Babilonia yang perkasa. Di tahun 700 sebelum Masehi, mereka menyerbu ke Baitul Maqdis. Dan dari 12 suku Bani Israel, 10 suku diperbudak dan diangkut ke Babylon. Hanya 2 suku yang disisakan karena Nebukadnezar tahu 2 suku ini suka bersaing dan suka saling berperang, maka dipelihara untuk menjadi satu entitas yang ada di Baitul Maqdis supaya mereka terus saling berperang sehingga bisa dikuasai. 2 suku yang disisakan ini suku Yehuda dan suku Bunyamin. Yehuda juga salah satu kakak dari Nabi Yusuf, Bunyamin adalah adiknya Nabi Yusuf. Dan 2 suku ini tidak pernah akur. Maka dipelihara oleh Nebukadnezar, dibiarkan di Baitul Maqdis untuk tetap menjaga keseimbangan supaya bisa dikuasai. 2 suku berada di Baitul Maqdis, 10 suku yang lain termasuk suku Lewi, termasuk suku Yusuf dan suku-suku yang lain diangkut ke Babylon untuk menjadi budak. Inilah yang terjadi pada tahun 700 sebelum Masehi. 200 tahun kemudian, dalam 200 tahun pembuangan atau eksil di Babylon inilah ada cerita tentang Nabi Daniel alaihi salam yang kemudian
diumpankan kepada singa, dan begitu banyak cerita yang sangat dahsyat di mana bahkan Profesor David Benjamin Keldani menuliskan tentang nubuat Nabi Daniel. Nabi Daniel itu pernah bermimpi, dia bermimpi melihat ada seekor singa bersayap diterkam ketika lengah oleh singa yang tidak punya sayap. Lalu singa yang tidak punya sayap ini diterkam oleh seekor macan tutul yang larinya sangat cepat. Lalu macan tutul yang larinya sangat cepat ini ditelan oleh seekor monster yang memiliki 10 tanduk, tetapi tanduk yang paling jahat adalah tanduk ke-11. Mimpi Nabi Daniel ini diinterpretasikan singa bersayap adalah lambang kekaisaran Babylon. Nanti dia akan diterkam oleh kekaisaran Persia yang lambangnya singa. Kekaisaran Persia akan diterkam oleh macan tutul. Ini adalah Alexander the Great, Alexander dari Makedonia, Alexander Agung, yang kemudian menghancurkan kekaisaran Persia dan kekuasaannya dibangun dengan sangat cepat. Perang hanya usianya sampai 35 tahun, kemudian dia meninggal. Lalu kekaisaran Iskandar the Great ini akan digantikan oleh kekaisaran Romawi yang ada 10 tanduk. Monsternya itu punya 10 tanduk. 10 kaisar pertama Romawi adalah orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman. Dalam hal ini adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasrani Muwahhidin, yang kemudian ini dipersekusi, dibunuh, ya. Makanya Petrus, murid utama Nabi Isa alaihissalam, bahasa Arabnya Bitrus, bahasa Mesirnya Butros, gitu ya. Petrus itu kemudian syahid karena dipersekusi dan disiksa oleh kekaisaran Romawi dan dikuburkan di kota Roma. Sampai 10 kaisar semuanya dolim kepada orang-orang beriman. Tetapi kata Nabi Daniel, yang paling jahat adalah tanduk ke-11. Kalau kita hitung daftar kaisar Romawi, kaisar ke-11-nya bernama Konstantin the Great. Apa kejahatannya Konstantin the Great? Kalau 10 kaisar yang awal itu menyiksa orang-orang beriman, kalau Konstantin the Great memalsukan agama Kristen melalui konsili Nikea. Dari semula menyembah Allah menjadi mengakui agama Kristen yang resmi di kekaisaran Romawi adalah agama Kristen Trinitarian, yang mengakui Trinitas, menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini Nabi Daniel sudah bermimpi tentang hal ini di tahun 600 sebelum Masehi. Kemudian di tahun 500 sebelum Masehi ini, Bani Israel mendapatkan pembebas namanya Cyrus the Great. Cyrus the Great ini adalah Kisra Persia dari dinasti Achaemenid yang awal, yang kemudian dia membebaskan Bani Israel dari penawanan di Babylon, kemudian mengembalikan mereka ke Baitul Maqdis dan bahkan membangunkan mereka the second temple. Kalau dulu adalah Baitul Maqdisnya Nabi Sulaiman disebut the first temple, maka yang dibangunkan Cyrus the Great untuk mereka disebut the second temple. Inilah penggalian-penggalian arkeologi yang kemudian merongrong Masjid Al-Aqsa di bawahnya ini, mereka demi untuk membuktikan adanya the second temple dan the first temple yang dilakukan oleh Badan Arkeologi Negara Zionis saat ini. Nah, kembali ke cerita tadi, Tubba Duyazan kok bisa ketemu Bani Israel di kota Yathrib? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Cyrus mengembalikan Bani Israel dari Babylon di Irak menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, ada satu suku yang di tengah jalan belok kiri, nggak lurus ke depan, nggak lurus ke barat menuju ke Baitul Maqdis, tapi belok kiri menuju ke selatan dengan diam-diam. Suku ini adalah suku Lewi. Kenapa mereka belok kiri? Karena mereka membaca di dalam kitabnya Mesias Juru Selamat bagi bangsa Bani Israel, bagi bangsa Yahudi akan muncul di satu tempat yang terletak di antara dua bukit dan ditumbuhi banyak pohon kurma. Itu yang tertulis di kitab suci mereka. Mereka sudah melakukan pemetaan dan survei, mencari kabar berita, kota apakah yang terletak di antara dua bukit dan ditumbuhi banyak pohon kurma. Kota itu adalah kota Yathrib.
Maka mereka menuju ke selatan, pergi ke Yathrib dan bermukim di sana, berasimilasi dengan penduduk setempat, ikut menanam kurma dan lain sebagainya. Inilah suku Lewi. Itu yang ditemui oleh Tubba Dzu Yazan. Lalu Tubba Dzu Yazan berdiskusi, datangkan untukku 2 rabi kalian yang paling alim. Maka 2 rabi yang paling alim didatangkan. Dia berdiskusi dengan Tubba Dzu Yazan, sehingga Tubba Dzu Yazan akhirnya menganut agama Yahudi. Dari semula adalah penyembah berhala. Kemudian Tubba Dzu Yazan bergerak ke selatan. Dia berencana untuk menaklukkan kota Mekah. Tiba menjelang kota Mekah, dia dihadang oleh orang-orang dari suku Khuza'ah. Orang-orang Khuza'ah ini bersiasat. Mereka mengatakan begini, wahai Tuan, sudah diramalkan memang Anda orang yang berhak. Di dalam Ka'bah itu terdapat harta simpanan dari para raja dan nabi terdahulu yang berlimpah ruah, dan semuanya adalah untuk Anda. Mari kami antar untuk menyerbu dan menjarah Ka'bah. Langsung 2 orang rabi Yahudi tadi menarik Raja Tubba Dzu Yazan ke dalam kemah dan mengatakan, tidak Tuan Raja, di dalam Ka'bah tidak ada harta seperti yang mereka katakan. Di dalam Ka'bah itu hanya ada peninggalan Ibrahim alaihissalam, leluhur kami. Dan barang siapa berbuat buruk terhadap Ka'bah, Allah akan langsung menghukumnya dari langit, menghancurkannya tanpa sisa. Jadi apa maksud orang Khuza'ah itu bilang kepadaku ada banyak harta dalam Ka'bah? Karena mereka ingin Anda hancur. Maka mereka meminta Tuhan menjarah Ka'bah agar Allah menghancurkan Tuhan. Kalau begitu apa yang harus kulakukan kepada Mekah? Jangan berbuat buruk kepada Mekah dan penduduknya yang merupakan keturunan Ibrahim, tetapi berbuat baiklah kepada mereka, sembelihlah hewan untuk menjamu mereka, berikan makanan dan pakaian untuk penduduknya, lalu Anda bisa bertawaf di Ka'bah nantinya. Baik, lalu dia masuk kota Mekah. Ketika bertawaf, dia ajak 2 rabi Yahudi ini, mari kita bertawaf di Ka'bah ini. Kata 2 rabi Yahudi ini, kami masih diharamkan untuk bertawaf di Ka'bah sebelum datangnya Mesias kami yang akan membersihkan tempat ini dari semua berhala yang ada sekarang. Pada saat itu kota Mekah menyembah berhala-berhala, bahkan diceritakan ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Raja Tubba Dzu Yazan dipersilakan tawaf, tapi 2 rabi Yahudi ini tidak mau tawaf. Apa kata mereka? Kami menunggu Mesias kami, juru selamat kami. Dia akan lahir di tempat kami di Yathrib. Nanti dia akan membersihkan tempat ini dari semua berhala. Saat itulah kami akan kuasai tempat leluhur kami ini Ibrahim, dan kami akan bertawaf di sini ketika dia telah bersih dari berhala. Kisah Tubba Dzu Yazan ini panjang, tapi saya akan putus sampai di sini untuk menggambarkan sebuah visi besar dari Bani Israel, Bani Lewi, yang mengetahui kitab mereka, bahwa mereka juga ingin tawaf di Ka'bah. Mereka menunggu Mesias juru selamatnya. Juru selamat itu dikatakan muncul, bukan lahir, tapi muncul di negeri yang terletak di antara 2 bukit, ditumbuhi banyak pohon kurma, yaitu kota Madinah, Yathrib. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, muncul di tengah mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka mereka mengenali Rasulullah SAW sebagai juru selamat mereka, Mesias mereka, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka kumpul, Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, ya, Salam bin Mishkam, ya, Ka'ab bin Abil Huqaiq dan lain sebagainya. Itu ngumpul, Salam bin Abil Huqaiq, ngumpul semua untuk membahas. Pertanyaan di antara mereka cuma satu, huwa? Apakah dia, Muhammad itu adalah yang dimaksud dalam kitab kita? Huyai bin Akhtab berkata, bala, betul, tetapi dia tidak berasal dari keturunan kita. Maka demi Allah, aku tidak akan pernah mengakui nabi ini selama-lamanya. Jadi karena kedengkian itu, mereka menyangkal sendiri juru selamat yang sudah Allah kirim kepada mereka. Maka niat mereka untuk bisa tawaf di Ka'bah yang bersih dari berhala, yang seharusnya jika mereka beriman akan kesampaian di tahun 8 Hijriah, tidak berhasil mereka lakukan. Bahkan di tahun ke-7 karena pengkhianatan mereka, sejak tahun ke-5 Bani Quraidah, tahun ke-7 semuanya diusir,
dari Madinah dan kemudian bahkan diperangi oleh Rasulullah SAW di Khaybar, diusir dari Jazirah Arab karena kedurhakaan mereka. Ini nasib Bani Israel yang mengetahui kebenaran itu. Maka hari ini naif kalau orang mengatakan tentang apa yang terjadi di Palestina sebagai urusan bangsa Palestina saja. Mereka seperti yang dikemukakan oleh David bin Gurion, Perdana Menteri mereka, sudah memancang target Yeres Yisrael, yang namanya bumi Israel Raya itu ada di benderanya. Tengahnya disebut Magen David, perisai Daud. Jadi sebenarnya terjemah yang betul bukan bintang David, tapi perisai Daud, Magen David. Dulu diceritakan perisainya Nabi Daud alaihissalam itu bentuknya bintang segi 6. Itu perisai beliau, Magen David. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan lambang itu sebelum dipakai oleh Zionisme. Kemudian di bawah dan di atas dari bintang David itu ada 2 garis. Yang atas adalah sungai Nil, yang bawah adalah sungai Efrat. Maka Yeres Yisrael yang dicita-citakan itu membentang dari Nil sampai Efrat. Kalau itu disebut membentang dari Nil sampai Efrat, sebenarnya Mesir tidak selamat, Saudi Arabia tidak selamat, Kuwait tidak selamat, Irak tidak selamat, Suriah tidak selamat, Lebanon tidak selamat, Turki bagian selatan tidak selamat, Jordania tidak selamat, Bahrain, Qatar, Emirat, semuanya tidak akan selamat dari target itu. Maka apa yang sebenarnya sekarang terjadi di Baitul Maqdis dengan para mujahidnya itu adalah yang Allah garis bawahi ketika menutup kisah, ini ironisnya, kisah tentang Talut. Di dalam Al-Quran, kisah tentang Talut diakhiri Allah dengan kalimat yang sangat indah. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum biba' lafasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menahan keganasan satu kaum dengan kaum yang lain yang berjuang dengan gigih, dalam hal ini adalah keganasan Jalut ditahan oleh mujahid-mujahid bersama Talut yang jumlahnya sangat kecil dan sedikit, tapi mereka terus mau berjuang. Maka kalau tidak sunatullah ini terjadi, yakni Allah menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain, niscaya kata Allah, bumi ini akan rusak binasa. Seandainya tidak ada Hamas, seandainya tidak ada mujahid di Palestina, seandainya Gaza tidak mau bertahan, seandainya orang Gaza dengan gampang udah kita hijrah saja ke Mesir, seandainya orang-orang tepi barat mengatakan sudah kita pindah saja ke Jordan, maka sebenarnya yang namanya negara Zionis tidak akan berhenti hanya dengan menguasai Palestina. Targetnya jauh lebih besar dari itu, untuk bisa tawaf keliling Ka'bah. Seperti yang ada dalam cerita di awal sirah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hisham ini. Ini riwayat yang sangat penting, diletakkan Ibnu Hisham di bagian awal, tapi biasanya kita lewati kalau ngaji sirah. Padahal ini akan menjelaskan apa yang terjadi kemudian ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Bani Israel di Yathrib. Dan bahkan sampai kita di saat ini, kenapa mereka membentangkan Efrat dan Nil sebagai garis batas yang harus dikuasai. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menahan keganasan satu kaum dengan kaum yang lain, maka niscaya bumi ini akan rusak binasa. Maka sebenarnya mukmin sedunia berutang kepada para mujahid di garis depan. Mukmin sedunia berutang kepada para murabit di Masjidil Aqsa, orang-orang yang ribat berjaga di sana. Murabit di Asqalan, di Gaza. Dalam hadis Nabi SAW itu clear, Asqalan dan Gaza. Dulu yang dimaksud Asqalan itu Gaza termasuk di dalamnya. Maka ada hadis tentang ribat di Asqalan. Salah satu tempat ribat terbaik di akhir zaman, Rasulullah memberikan dengan tegas, adalah di Gaza dan Asqalan. Gaza tempat lahirnya Imam Syafi'i, Asqalan tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di tempat inilah ribat terbaik. Maka saya, alhamdulillah tahun 2012 ketika berada di Gaza, menyaksikan sendiri seperti apa Gaza pada saat itu. Seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Luqman, ada kaitannya dengan subuh. Ini yang terjadi adalah sebuah betul-betul perlawanan yang insya Allah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW,
la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyallahu bi amri. Hadis ini sahih, ada beberapa varian redaksi sehingga mutawatir dalam banyak jalur. Bunyinya Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan bergeser, akan selalu ada di antara umatku satu golongan dhahirina 'alal haqq, yang tegak membela kebenaran, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khadalahum. Rasulullah, Masya Allah, kalimatnya beliau mengatakan man khadalakum, orang-orang yang ninggalin mereka, orang-orang yang gak peduli sama mereka, orang-orang yang membiarkan mereka, orang-orang yang nyuekin mereka, kata Rasulullah SAW, itu gak akan memberikan mudarat kepada mereka. Wala man khalafahum, demikian pula orang-orang yang nyerang mereka, nyelisih mereka, nuduh-nuduh mereka, jelek-jelekin mereka, juga tidak akan memberi mudarat kepada mereka. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini orang istiqomah. Para sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya, ketika mentakwil hadis ini, mereka memberikan syarat, hum ahlus Syam. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Dan ini dijelaskan dengan hadis Ribat Asqalan. Ribat utama itu di Asqalan. Tahun 2012 bulan Desember kami tiba di Gaza, awal Desember. Masuk ke Gaza pada zaman itu alhamdulillah dimudahkan Allah, karena Presiden Mesir namanya Muhammad Mursi. Dulu kita kesusahan, sebelum Mursi mau masuk Gaza itu ribetnya luar biasa. Di zaman Mursi kita para relawan berangkat dari kota Kairo naik mobil, dikawal mobil militer Mesir depan belakang sampai ke perbatasan. Saat itu bagaimana para pejuang yang mendukung perjuangan Palestina dimuliakan oleh pemerintah Mesir saat itu. Diantar sampai ke perbatasan, masuk di perbatasan Rafah. Waktu itu 2006 itu pemilu Palestina, Hamas memenangkan pemilihan umum di Palestina. Tetapi kemenangan itu tidak diakui dunia, yang katanya demokrasi mereka gaungkan. Ketika demokrasi itu dijalankan di negeri Islam dan pemenangnya adalah para pejuang, Hamas memenangkan pemilu saat itu sehingga bisa menempatkan Ismail Haniyah sebagai Perdana Menteri di tahun 2006 itu. Tetapi karena kemenangan ini tidak pernah diakui, pemerintahan gabungan Fatah sebagai Presiden Mahmud Abbas, Hamas sebagai Perdana Menteri Ismail Haniyah ini kemudian tidak diakui seluruh dunia, menjadikan saat itu politik belah bambu. Belah bambu itu, tahu caranya belah bambu? Belah bambu itu setelah dikerat, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Maka tahun 2006 itu Barat menerapkan politik belah bambu. Mereka mengangkat Fatah tapi menginjak Hamas. Mereka mengatakan kepada Fatah, kami akan mengakui kalian kalau kalian mengeliminasi Hamas dari pemerintahan. Di tahun 2007 Hamas memutuskan untuk mengambil alih Gaza, basis tempat rakyat mendukung mereka secara penuh dari kekuasaan namanya Muhammad Dahlan, Panglima Fatah di Gaza, orang yang sudah diketahui oleh seluruh dunia paling korup saat itu. Maka kalau ada yang memfitnah Hamas tuh nyerang Fatah, bunuhin sesama pejuang, yang diserang oleh Hamas di Gaza saat itu adalah Muhammad Dahlan, yang ada bukti tertulis dia berkolaborasi dengan penjajah Zionis. Jadi kalau Jenderal Sudirman mengeksekusi orang-orang yang berkhianat kepada Republik Indonesia dan menjadi kolaborator musuh di tahun 1948 dan 49, sama dengan yang dilakukan oleh Hamas di jalur Gaza tahun 2007. Jadi kalau ada yang masih mengajukan data, ini loh Hamas serang Fatah di tahun 2007, ya gimana nggak diserang kolaborator penjajah? Itu yang terjadi di 2007 itu. Maka sejak 2007 Hamas memerintah secara langsung di jalur Gaza. Meskipun akhirnya tahun 2014 Perdana Menteri Ismail Haniyah demi nasib rakyat Palestina memilih mengundurkan diri. Kenapa? Karena bantuan kemanusiaan semakin dipersulit, semakin dipersusah gara-gara rakyat Palestina setia kepada Hamas. Beliau memilih mundur, Perdana Menteri yang diangkat kemudian dari kalangan profesional untuk mendampingi Presiden Mahmud Abbas dari Fatah. Itu tahun 2014.
Ismail Haniyah dengan rela hati mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ini yang terjadi pada saat itu. Nah, saya mau cerita di tahun 2012 itu. Begitu masuk, saya belum pernah ketemu petugas imigrasi yang lebih ramah daripada petugas imigrasi Palestina di bawah pemerintahan Hamas saat kami masuk ke Rafah. Kalau petugas imigrasi di tempat lain ngeliatin kita begini, mencurigai kita. Saya pertama kali masuk ke US sakit hati, Ustaz. Saya duduk sebelahan sama orang Turki, dia nggak bisa bahasa Inggris, sehingga dokumen kedatangan saya yang ngisikan. Begitu kita masuk ke San Francisco waktu itu, dia langsung lolos. Saya masuk secondary inspection, ditanya macam-macam sampai 1,5 jam lebih. Seperti itu perlakuan orang untuk orang yang masuk ke negaranya, mencurigai dan sebagainya. Saya masuk ke imigrasi Gaza waktu itu tahun 2012 yang dikelola oleh Hamas. Dokumen kita diminta, kita dipersilakan duduk, disuguh teh sama halawah. Jadi sepanjang dokumen kita sedang ditangani, paspor kita diambil untuk diproses itu, kita minum teh gitu ya, makan halawah, kemudian ditunjukkan ada museum mini perjuangan rakyat Palestina, dan museum itu baru dibangun sebulan itu. Karena bulan Oktober 2012 adalah perang Gaza, di mana kemudian salah satunya adalah menjadikan syahidnya Syekh Nizar Rayan, ahli hadisnya pergerakan Hamas saat itu. Syekh Nizar Rayan ini hafal Kutubus Sittah dengan sanadnya. Hafal Kutubus Sittah dengan sanadnya. Rumah beliau dibom, beliau bersama istri dan 7 putranya gugur syahid ketika itu. Memang ditarget. Jadi zaman itu Zionis mentarget rumah para pejuang sejak Syekh Ahmad Yasin 2004, Dr. Abdul Aziz Rantisi 2005, itu memang disasar. Dan Syekh Ahmad Yasin itu syahidnya ketika pulang dari sholat subuh. Ya, diserang dengan helikopter Apache kemudian dibom. Itu baru masuk imigrasinya sudah seasyik itu. Kemudian kita dibawa masuk ke dalam, ditempatkan kita ini oleh teman-teman di Gaza ini di satu alan bangunan. Itu di satu rumah 2 lantai. Kita tanya, kok kita, karena kita di briefing waktu berangkat sebagai relawan, nanti di sana tinggal di tenda siap, nanti di sana jalan kaki kemana-mana siap. Itu sudah siap gitu. Ternyata di sana ditempatkan di satu rumah yang bagus sekali. Kita komplain, ini kok kita di tempat yang bagus. Kan kita mau jihad antum itu sampai ke sini. Kita waktu itu beberapa orang membawa dana bantuan dari Indonesia sekian M, tapi begitu di sana tampak sekian M itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang harus kita lakukan di sana. Malu sendiri bawa segitu. Dan ini catatannya lebih. Kami nangis. Begitu kami serahkan dana itu, saya ingat jumlahnya 7 miliar. Itu diterima separuh. Separuhnya 3,5. Orang-orang Gaza ini mengatakan apa? Ini kami titip, berikan kepada saudara-saudara kami di Suriah. Mereka sedang mengalami yang kami alami selama 70 tahun penjajahan. Mereka alami, diringkas oleh Allah hanya dalam waktu itu di tahun 2012 itu, dalam 3 tahun ini kata mereka mengalami apa yang kami alami. Titip. Itu tahun 2012. Kata mereka titip. Jangan buat kami ini. Bahkan saat di akhir kami sebelum pulang, orang Gaza ngumpulin donasi untuk dititipkan kepada kami untuk dibawa ke Suriah waktu itu, zaman itu. Itu mereka ngumpulin 2,5 M. Diminta untuk kami bawa keluar untuk disumbangkan saudara-saudara di Suriah. Seperti itu kebaikan mereka. Kita datang ke sana, alhamdulillah ketemu Perdana Menteri Ismail Haniyah di kantor. Tapi ternyata untuk ketemu beliau bukan perkara yang terlalu sulit. Jalan di pasar juga ketemu gitu. Dekat dan akrabnya. Kemudian begitu subuh pertama di sana, dari rumah kita jalan kaki sekitar 500 meter ada masjid. Masjidnya sekarang sudah rata dengan tanah. Di masjid itu kami sholat. Habis sholat subuh, ternyata agendanya sholat subuhnya ramai, Masya Allah, masjid itu.
habis subuh adalah waktu Al-Quran untuk bapak-bapak. Jadi semua bapak-bapak di Gaza itu sebelum pergi berangkat kerja, mereka duduk-duduk di masjid halaqah Quran ba'da subuh. Ba'da asar sampai maghrib, ibu-ibu dan remaja putri. Ba'da maghrib sampai habis isya, itu anak-anak laki-laki dan remaja putra. Waktu Qurannya sudah ditetapkan seperti itu. Habis asar tadi ibu-ibu dan anak-anak. Ibu-ibu dan remaja putri habis asar. Baru ba'da maghrib sampai ba'da isya itu anak-anak putra dan remaja putra. Di Gaza pada waktu itu Kementerian Wakaf menunjuk Darul Quran was Sunnah dipimpin oleh seorang murid langsung Syekh Ahmad Yasin. Mereka berkhidmah punya 40.000 hufat yang bertugas di seluruh Gaza menjadi para muhafid, guru-guru tahfidz Al-Quran. 40.000. Dan tempat untuk nyetor hafalan itu bukan cuma di masjid, tapi bahkan di rumah sakit, di bagian farmasi, di dalam mall, di berbagai tempat ada tahfidz corner untuk nyetor hafalan. Antri ambil obat, setor hafalan dulu. Antri mau dilayani dokter, setor hafalan dulu. Ba'da subuh itu, kita duduk di masjid itu masjidnya masjid kampung. Yang ngajar di halaqah Quran di masjid itu seorang syekh doktor ilmu Quran lulusan Universitas Damaskus. Pada saat itu Gaza adalah salah satu tempat paling literate di Timur Tengah. Saingannya hanya Tel Aviv dalam jumlah orang yang kuliah dibandingkan penduduk. Dalam jumlah orang yang kuliah, rasio dibandingkan dengan jumlah penduduk, Gaza adalah yang tertinggi di Timur Tengah. Kita duduk halaqah Quran, baca Quran, Masya Allah. Tidak semua orang yang bicaranya bahasa Arab bisa membaca Quran dengan lancar. Kayak orang Jawa yang ngomongnya setiap hari mungkin bahasa pergaulan, disuruh baca kromo Inggil. Itu sulit. Sama dengan orang Gaza ketika membaca Quran. Tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Karena mereka terbiasa setiap hari dengan dialeknya. Dialek Mesir campur-campur dengan dialek Syam gitu kan. Baca Quran itu tidak mudah. Banyak teman-teman kami sesama orang Gaza karena terpengaruh oleh dialeknya, ya mereka ketika membaca Quran dibetulkan pelan-pelan. Kan kita kalau dibetulkannya agak banyak, besok lagi udah malas berangkat kan ya. Tapi kami lihat orang-orang yang ketika baca Quran dibetulkan berulang kali, besoknya datang, terus istiqomah, subuh dan Quran itu. Yang menarik lagi adalah setiap jeda sekali syekhnya menjelaskan makna ayat dengan tafsirnya begini-begini. Paham kan? Yang lucu lagi Ustaz, salah satu anggota halaqah Quran itu yang juga tidak terlalu lancar membaca Qurannya, ba'da halaqahan itu ngajak kami ke rumah. Dan ini akan menjadi fenomena yang kami sulit hadapi setiap habis maghrib, habis isya. Karena setiap habis maghrib dan habis isya, kalau kami sholat di masjid-masjid di Gaza, mereka akan rebutan membawa kami untuk dijamu makan malam di rumahnya. Itu kerawahnya orang Gaza. Kita diajak minum teh sama dia, kemudian menikmati. Orang Palestina sarapannya simple. Ada roti, kemudian ada minyak zaitun sama za'atar. Roti, minyak zaitun, za'atar. Kami diajak sarapan. Kemudian dia cerita begini, belajarlah dari kami, saudara Indonesia. Kalian ini jauh negerinya dari kami, tapi paling dekat di hati kami. Maka aku ingin menasihatkan sesuatu pada kalian, belajarlah dari kami. Kami dulu meninggalkan Allah, meninggalkan Quran, meninggalkan masjid, meninggalkan sirah Nabi SAW. Maka Allah pun meninggalkan kami, sehingga kami dijajah oleh Zionis ini. Ketika kami dijajah oleh Zionis ini, kami melawan waktu itu. Kami melawan dengan senjata, kami melawan dengan apapun. Tapi karena kami meninggalkan Allah. Pelopor perlawanan Palestina sejak tahun 48 sampai tahun 80-an, justru banyak teman-teman kiri, teman-teman komunis, bahkan Che Guevara datang untuk mendukung mereka. Memang melawan, pakai senjata. Tapi kata mereka, kami meninggalkan Allah. Sampai di tahun 80-an itu ada orang lumpuh badannya, cacat, ngomongnya lirih, gak jelas. Dia yang ngajak kami untuk balik ke masjid, untuk subuh berjamaah.
untuk baca Quran sedikit demi sedikit, ngapalin sedikit demi sedikit, untuk kemudian baca sirah dikit-dikit. Tapi dia tiap hari ngomong tentang pembebasan Palestina, tentang Baitul Maqdis merdeka, tentang Masjidil Aqsa merdeka, sehingga dia diketawakan sama para pejuang pada saat itu di tahun 80-an itu. Syekh Ahmad Yasin, lucu kamu membebaskan Baitul Maqdis, merdeka Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina. Kok cuma pakai sholat berjamaah? Kok cuma baca Quran, cuma ngaji, wiritan, dzikir, baca sejarah Nabi? Kapan bebasnya? Itu yang dikatakan oleh para pejuang yang belum terketuk hatinya untuk kembali pada Allah, kepada Syekh Ahmad Yasin ketika itu. Tapi Syekh Ahmad Yasin tekun. Syekh Ahmad Yasin itu konon mukjizat medis. Karena ketika jadi tahanan di penjara Zionis, beliau itu dijadikan objek penelitian. Tiap hari itu ada penyakit baru di tubuh beliau. Vonis untuk beliau itu 9.600 tahun penjara. Kalau soal nggak masuk akal itu orang Israel paling jago. Jadi divonis 9.600 tahun penjara. Syekh Ahmad Yasin itu kecilnya, antum tahu kenapa beliau lumpuh? Karena tadrib. Ketika Al-Ikhwan Al-Muslimun mengutus beberapa mudarib ke Palestina untuk melatih pemuda-pemuda Palestina berjihad melawan Zionis, maka sering diadakan muaskar, latihan-latihan kemiliteran. Syekh Ahmad Yasin itu ketika mengikuti, beliau paling semangat, dia pemuda sehat waktu muda itu. Lalu satu hari itu latihan muaskar ditutup dengan pertandingan headstand. Beliau itu headstand, kepalanya taruh di bawah gitu ya, kakinya di atas, tahan-tahanan. Dan dikatakan Syekh Ahmad Yasin ketika itu sampai 3 jam bertahan headstand. Sudah dikatakan, Ahmad, sudah. Beliau terus mengatakan, aku akan meneruskan sampai sekuatku. Ternyata ketika itu qadarullah wa masya'fa'al, ada pecah pembuluh darah di otak beliau. Sehingga ketika beliau terhuyung, ambruk, setelah lebih dari 3 jam berdiri dengan kepala itu, dibawa ke rumah sakit, ternyata beliau mengalami kelumpuhan. Nah, beliau tidak menyerah. Beliau sekolah untuk menjadi guru. Jadi dengan kelumpuhan itu, bahkan setiap hari itu ada penyakit baru di tubuh beliau. Beliau kemudian jadi guru dengan suaranya yang semakin melemah itu. Ketika jadi guru, orang tua murid itu sering pusing. Karena kalau Syekh Ahmad Yasin hari ini cerita kepada murid-muridnya tentang puasa, maka besoknya seluruh murid puasa. Kalau beliau cerita tentang Qiyamul Lail, maka malamnya anak-anak itu semuanya bangun Qiyamul Lail. Kekuatan ruhani yang luar biasa ketika beliau mengajar. Beliau diremehkan. Mana mungkin bisa membebaskan Baitul Maqdis? Kamu cacat, nggak bisa pegang senapan, nggak bisa pegang senjata. Mana bisa? Orang-orang ketika itu masih mengidolakan Yasir Arafat sebagai simbol perjuangan Palestina. Tapi bahkan seorang Yasir Arafat tahu Syekh Ahmad Yasin kelak akan menjadi sosok yang penting dalam sejarah. Beliau mengapresiasi apa yang dilakukan Syekh Ahmad Yasin. Lanjutkan saya, didik generasi ini. Dan anak-anak yang dulu mengelilingi Syekh Ahmad Yasin, memijit-mijit kakinya sambil menyetor hafalan Quran itu, sampai hari ini tetap setoran hafalan tiap pekan. Di antara nama mereka Ismail Haniya, Fauzi Barhum, Khalid Mish'al, Musa Abu Marzuq. Itu anak-anak kecil yang dulu dielus-elus kepalanya oleh Syekh Ahmad Yasin sambil menghafal Al-Quran. Maka generasi yang hari ini mendapatkan berjuta fans di dunia menggantikan opa-opa Korea, padahal wajahnya nggak kelihatan seperti Abu Ubaidah. Itu baru Abu Ubaidah, Natiq Askari, juru bicara militer saja. Komandannya yang disebut bernyawa 9 karena tidak pernah berhasil dibunuh oleh Zionis, namanya Muhammad Daif, lebih dahsyat lagi. Dan generasi ini mendaftar menjadi anggota Kataib Syahid Izzuddin Al-Qassam
salah satu yang paling dilihat pertama-tama perekrutannya adalah melalui kalau subuh 4 bulan berturut-turut tidak pernah absen di shaf pertama dan menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Itu baru saringan pertama untuk menjadi anggota Izzuddin Al-Qassam. Diutamakan hafal, tetapi juga dilihat kalau dia punya komitmen untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini rantai perjuangan itu. Dan menjadi adab yang ditekankan Syekh Ahmad Yasin, seorang pejuang hanya boleh diperlihatkan wajahnya kalau sudah syahid. Mereka didokumentasikan, anggota ini didokumentasikan, tapi wajahnya baru akan dipublikasikan kalau sudah syahid. Tapi di tahun 2012 itu ada cerita orang dalam yang beredar. Ketika perang selesai, di satu tunnel ya, terowongan yang menjadi basis markas pejuang itu, tiba-tiba komandan Muadif mengatakan, kita ingin ta'aruf kali ini. Satu sama lain di antara kita ingin saling kenal. Nah, ketika itu mereka membuka wajah untuk mengenali saudaranya satu sama lain. Ternyata kan bahkan di antara sama pejuang kadang baru kaget, ini teman saya di kantor ternyata sama-sama pejuang. Ini mereka nggak tahu. Saat itu konon ada satu orang yang menolak dengan keras untuk membuka penutup wajahnya, sampai akhirnya dipaksa. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah Perdana Menteri Ismail Haniyeh yang juga ikut terjun berjihad di garis depan. Maka hari ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini ada di point of no return. Bapak Ibu harus tahu, di dalam negeri Israel sendiri dia menghadapi kasus korupsi dan berbagai skandal yang sangat banyak. Kalau dia berhenti perang di dalam negeri, dia akan jatuh pemerintahannya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan pemerintahannya adalah kalau dia bisa berhasil menghancurkan Hamas. Tapi apakah itu akan tercapai? Wallahi, tidak akan tercapai. Ada seorang menteri zaman Yasir Arafat, seorang dari PLO, seorang ibu-ibu, orang sekuler sebenarnya, bahkan tidak berhijab. Ditanya oleh wartawan, nanti akan saya posting videonya. Ditanya oleh wartawan, apa yang akan menggantikan Hamas nanti sesudah perang ini selesai? Apa yang menjadi rencana kita semuanya? Beliau ketawa. Menggantikan Hamas. Apa kamu kira Hamas akan bisa digantikan? Memangnya kamu tahu apa itu Hamas? Hamas itu bukan cuma tentara dan juga gerilyawan yang berjihad. Mereka itu punya khidmah agama. Hufat-hufatnya di mana-mana mengajari orang Al-Quran. Mereka punya khidmah sosial. Berbagai yayasannya bergerak di berbagai bidang. Mereka punya khidmah pendidikan. Mereka punya lembaga perempuan. Mereka punya lembaga pelajar dan mahasiswa. Mereka punya kampus-kampus. Mereka punya mahat-mahat. Mereka bahkan punya pemerintahan dan kementerian yang meskipun sudah dibombardir, itu tidak menyurutkan para pelayan dari Hamas untuk melayani masyarakat sejauh yang mereka bisa. Yang seperti itu mau kalian hancurkan? Mana bisa? Perang ini tidak akan bisa melemahkan Hamas, tapi justru memperkuatnya. Yang akan dilemahkan adalah good boy yang manut-manut sama Israel. Itu yang akan dilemahkan di tengah orang Palestina. Makanya kemarin Presiden Mahmud Abbas mengatakan kita akan pemilu segera. Sebenarnya itu dia menggertak Barat. Palestina akan pemilu segera. Apa maksudnya? Nah, kalau pemilu sekarang jelas yang menang siapa? Hamas menang mutlak. Karena paling tidak bagi rakyat Palestina ada yang mau melawan dan membela kami daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali. Meskipun mereka harus menyumbangkan begitu banyak syuhada dari kalangan rakyat, mereka akan ridho dengan itu. Sama dengan dulu di Surabaya itu penduduk yang gugur 20.000 orang, tentara Inggris yang tewas 1.600. Tapi apakah orang-orang rakyat Surabaya mengatakan Bung Tomo Janjo gitu? Yang dikatakan tetap melebihi mate gitu. Sujud syukur orang Surabaya dengar jenderalnya sekutu
tewas, meskipun itu mereka tahu akan berakibat bombardir sekutu terhadap kota Surabaya akan dahsyat. Sama. Rakyat itu begitu. Kalau sudah, jangan kecilkan rakyat-rakyat yang mungkin tidak tercatat namanya di daftar pahlawan. Mereka kalau sudah terpantik semangatnya begitu, apapun akan mereka berikan. Di Indonesia ini, Bandung boleh jadi lautan api, yang penting gak diambil Belanda. Bumi hangus kalau perlu. Dan itu yang dikatakan orang Gaza, kami akan bertahan. Kenapa ngungsi? Ngungsi sementara, nanti kami balik kok. Maka orang Gaza nggak mau ngungsi keluar dari Gaza, karena kalau sudah keluar mereka akan bisa masuk, dan nggak bisa masuk berarti Israel akan mengambil alih Gaza. Mereka tidak akan itu. Jadi maka sekarang ini apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya mereka tetap bertahan, berjuang, menjadi murabit, mempertahankan bukan cuma Palestina, ini mempertahankan seluruh dunia Islam. Karena kalau mereka patah dan menyerah, yang hancur bukan cuma Palestina, habis. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu kemarin? Pemimpin Arab, kalau mau aman diam, gak usah ikut-ikut. Dan diam semua kan? Maka sering ada yang mengatakan, dulu saya kira Gaza itu dikuasai, ternyata seluruh dunia dikuasai oleh Israel kecuali Gaza. Orang-orang tepi barat itu cerita, kalau ada yang kami cemburui dari orang Gaza adalah keberadaan Hamas dan para pejuang. Tiap hari mereka di tepi barat terjajah itu dilecehkan. Mau ke tempat kerja aja lewat 10 checkpoint. Di setiap checkpoint ibu-ibu, anak-anak perempuan kita nggak aman dari pelecehan. Bahkan nggak aman nyawanya. Cuma mau ke sekolah, cuma mau ke tempat kerja, cuma mau ke rumah sakit. Bahkan itu di tepi barat terjajah. Tapi di Gaza, meskipun gak ada listrik, gak ada air, gak ada internet, tegak kepala. Itu yang Allah berikan kemuliaan karena jihad dan para mujahidin. Tadi kita katakan, apa hubungannya dengan subuh? Beliau semuanya dengan bela Palestina dengan jaga subuh berjamaah. Betul. Karena mujahid-mujahid itu terpilih lewat istiqomah dalam subuh berjamaah. Jadi demikian, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini harus direkam baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Saya sampai dingin tangan. Ya Allah, jazakumullah khair Ustaz Salim Afillah. Jazakumullah ahsanal jazak. Masya Allah. Lemes rasanya. Tak ada apa-apanya kita. Tadi ada kalimat bagus dari Ustaz Salim. Kita kira Gaza dikuasai, ternyata seluruh dunia dikuasai kecuali Gaza. Kepala mereka tegak, iman mereka kuat. Ada kesimpulan menarik tadi dari Ustaz Salim. MSQ, Masjid Subuh Quran. Baru tahu saya sebabun nuzulnya itu. Dulu di Munzalan itu cuma jadi tagline, kita kira itu susunan biasa gitu. Ternyata setelah dengar cerita dari Ustaz Salim tadi, MSQ itu kekuatan dahsyat luar biasa. Pantas jadi obat dan jadi penetralisir kemunafikan. Bagaimana mereka penduduk yang sangat dijaga Allah ini sangat bersungguh-sungguh menjaga masjidnya, menjaga subuhnya, dan menjaga Qurannya. Dan mereka termasuk orang yang sangat ikram sama dhaif, ya. Jadi Ustaz Salim tadi cerita belum pernah ada ketemu imigrasi yang seramah. Imigrasi di sana disiapkan teh, Ustaz, ya. Siapkan teh, Siapkan halawah, diajak makan, berkas-berkas aman. Tadi awal sejarah yang Ustaz Salim cerita itu, malam mereka ikram dhaif, siang mereka berani ngelawan, sampai akhirnya Raja Tuba tadi itu memutuskan untuk tidak melawan mereka, tapi memilih untuk bersaudara sama mereka karena ketulusan mereka dalam memuliakan tamu. Masya Allah. Ini jangan sampai hilang rekamannya kawan-kawan. Saya pengen nonton ulang karena ini harus jadi pelajaran, dan yang
akan direview. Catatan saya kalah cepat dengan omongan Ustaz Salim, tapi poin-poinnya saya dapat dan punya dalil lagi gitu untuk kembali menggaungkan taubat MSQ. Dulu pernah ada narasi itu saat di Musala, taubat MSQ. Jadi kembali kita kepada masjid, kembali kita kepada subuh, kembali kita kepada Al-Quran. Dan ternyata Syekhuna pernah diremehkan Ustaz ya. Sangat apa hubungannya gitu, sholat subuh dengan membebaskan Palestina. Emang bisa, dan saya yakin caci maki itu sangat menyakitkan Ustaz ya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, cerita dari Ustaz Salim pagi hari ini menguatkan kita bahwasanya ketaatan kepada Allah, kelembutan hati, dan akhlakul karimah dalam memuliakan itu yang membuat Allah nanti akan memenangkan kita. Masya Allah. Itu bukan kekuatan kita gitu. Kekuatan Allah, kelembutan hati, ketaatan itu yang akan membuat kita insya Allah akan dimenangkan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tadi juga cerita tentang walau kana bikum khasasah, itu saja. Mereka sendiri sedang membutuhkan, tapi mereka pun masih ingat dengan saudara-saudara mereka di Suriah saja. Bahkan mereka patungan tadi kata Ustaz Salim, kumpulkan 2,5 miliar untuk menolong saudara-saudara di Suriah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka bisa aja ambil semuanya Ustaz ya, karena mereka sangat perlu. Tapi saat itu justru mereka kembalikan. Dan ini menarik rundownnya. Habis subuh bapak-bapak, habis asar ibu-ibu dan remaja putri, habis maghrib isya itu remaja putra dan anak-anak putra. Wah, ini harus jadi program dan kita tiru. Dan tadi kata Ustaz Salim, kalau maghrib isya itu ada sesuatu yang sulit ditolak, yaitu mereka menjamu, rebutan menjamu makan. Jadi mereka tuh baca Quran, makan-makan, ikramud dhaif gitu saja. Wah, pantaslah banyak orang iri sama mereka gitu. Pantas banyak orang yang pengen. Dan ini jadi doa kita gitu. Jadi kalau boleh Ustaz, nih saya ngambil poin dari dulu Syekh kita tuh udah ngajarkan ketaatan tuh lah solusinya gitu saja. Ketaatan kepada Allah solusinya. 40 hari jadi pejuang takbiratul ihram, melihat imam, dan itu baru screening awal gitu. Alhamdulillah, semoga Allah pantaskan kita ada di barisan itu. Kita ada di barisan soft pertama takbiratul ihram, kita ada di soft. Karena saya lagi ngerenung berapa hari ini Ustaz. Bukan kita yang tidak sempat baca Quran, tapi justru Al-Quran yang tidak mau dibaca sama kita. Bukan kita yang tidak mau ke masjid, tapi masjid yang tidak mau didatangi oleh kita. Bukan kita yang tidak mau sedekah, tapi Allah yang tidak mau terima harta kita. Ini juga jadi perenungan saya. Bukan aku tidak bisa bangun subuh, tapi Allah memilih subuh itu tidak dikotori oleh nafas kita yang mungkin masih ada aroma munafiknya gitu. Ini juga ketakutan saya beberapa hari ini. Keterhalangan kita dari ketaatan itu, atau keterhalangan kita kepada ketaatan itu azab abang kakak. Bukan hanya banjir, tsunami, apa dulu, likuifasi gitu. Itu benar ya, ujian dari Allah gitu. Tapi bisa jadi mereka-mereka yang di situ syahid kan di tsunami. Tapi kita yang punya badan sehat tapi terhalang dari beramal soleh, terhalang dari ketaatan kepada Allah, itu bisa jadi azab yang amat sangat pedih. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengizinkan kita menebus dosa-dosa dan kesalahan kita ini dengan amal soleh dan ketaatan yang lebih baik.
Terima kasih sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Salim Afillah yang Allah hadirkan bercerita kepada kita tentang sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk membangkitkan lagi semangat kita bahwasanya masjid, subuh dan Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa, Ustaz ya. Itu adalah kekuatan dahsyat, kekuatan hebat yang juga dulu syekh kita pernah diremehkan dan dilecehkan. Tapi beliau tekun terus mengajar, menyemangati umat dengan suaranya yang lirih. Allah takdirkan kader-kader terbaik yang membela Islam di garda terdepan. Semoga kita ada di barisan itu. Ayo abang kakak, kita kembali ke masjid. Kita kembali menghidupkan subuh dan kembali memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Itulah sumber kekuatan umat Islam ini. Ayo abang kakak, kita kembali ke masjid. Kita kembali perbaiki subuh, kita perbaiki kualitas interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Tadi harus betul ya dengar mereka di klinik, di apotik, di mall, di pasar-pasar sambil menanti pengantrian itu bukan sibuk dengan handphone tapi sibuk dengan Al-Quran, setoran ya Rabbi. Semoga fase-fase itu kita bisa wujudkan dan kita bisa praktekkan. Amin Allahumma amin. Harus sekali pagi dia bawa kakak. Luar biasa cerita Ustaz Salim tadi, menyemangati kita. Dan saya terus terang baru dengar Ustaz cerita-cerita kayak gini Ustaz. Dan benar tadi kata Ustaz Salim, cerita ini sepertinya disembunyikan Ustaz. Ada yang menyembunyikan kisah-kisah ini, ada yang tidak ingin Muslim dengar ini. Ternyata sangat berhubungan antara masjid, subuh dan juga Al-Quran. Ayo abang kakak, disampaikan, di-share, dipotong video ini, sampaikan kepada muslimin-muslimat. Ayo kita semuanya kembali kepada Al-Quran. Dan tadi para mukminin-mukminat, solihin-solihat kita di sana berpesan, belajarlah dari kami gitu saja. Kami dulu meninggalkan Allah, kami dulu meninggalkan masjid, kami jauh dari subuh. Kalian belajarlah dari kami. Mereka bilang kita di jauh secara fisik tapi dekat secara hati. Itu roboh juga rasanya dengar cerita itu. Ya Rabb, semoga Allah lembutkan hati kita semuanya untuk menerima kebenaran ini. Sekali lagi semoga Allah membalas kebaikan Ustaz Salim dengan balasan yang berlimpah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat, menjadi guru yang terus membersamai kita, dijaga Allah, dilindungi Allah, dimuliakan Allah, anak cucu keturunannya soleh-solehah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat, keluarga beliau dijaga Allah, istri beliau dijaga Allah, cita-cita baik beliau niat disampaikan Allah, dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Dan semoga kita ditampilkan Allah terus bergandengan tangan jadi saudara sampai surga. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair Ustaz Salim. Barakallahu fikum. Maafkan diapa kami yang kurang Ustaz. Bang Roni tadi kita nyambut Ustaz Salim dengan air yang mati Bang. Kayaknya perlu nyalurkan air dari Merapi Merbabu ke sini. Malu sekali saya tadi tuh, ya Allah, sholat tuh rasanya mau langsung zuhur ya saya tadi tuh, nggak mau ada subuh gitu. Masa Ustaz Salim jalan-jalan ke sini, sekali ke sini langsung air mati. Pas lagi wudu lagi Bang. Parah ini. Skor kita habis kalah telak Bang. Kita di Merapi Merbabu disambut macam-macam di sana. Di sini kita sambut beliau dengan air mati. Untung beliau tidak tayamum tadi Bang. Ampun, maafkan kami Ustaz. Maafkan Bang Roni Ustaz ya. Maafkan Ustaz Andika. Soalnya kita harus nyalahkan orang lain Ustaz. Astagfirullah, ini ngibur-ngibur diri karena sedih sekali rasanya dengar cerita Ustaz Salim tadi.
Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi jazakumullah khair, Ustaz, jazakumullah senang jazak. Semoga spirit ini bisa kita bawa balik, spirit ini bisa kita angkat, dan mungkin kita bisa bikin subuh akbar nanti, Ustaz. Insyaallah. Jadi masjid subuh Quran, ya kan, Ustaz Salim yang boleh tolong dimainkan dengan merdu ya, Aceh sampai Papua ya. Nah, tolong diapakan supaya jangan apa kali ya. Kita gerakan tadi, jadi materi Ustaz itu taubat, ayo kembalilah ke masjid, hidupkan subuh. Di polanya tadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak perempuan, kita apakan lah supaya jangan apa kalinya. Jazakumullah khair sekali lagi. Tidak habis-habis nih rasanya. Apa kata anak sekarang? Mind blowing. Memang Flywatch itu tidak bisa Mind bohong, bowling, ya. Mind bowling. Memang Flywatchnya Ustaz Salim nih tidak bisa bohong gitu ya. Flywatch jam terbang. Karena beliau sudah sayyarah murtafi'ah gitu ya. High car gitu. Mobilitas tinggi. Kita tutup sama kakak dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil. Ingat abang kakak, pesan dan kesimpulan dari Ustaz Salim tadi, cerita yang beliau sampaikan adalah MSQ, Masjid Subuh Quran. Silakan dipotong, diviralkan, di-share ke semua media sosial kita semua. Dan tonton ulang, saran saya pun mau nonton ulang materi hari ini supaya ada kalimat-kalimat yang mengangkat. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Tolong bantu share video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Masya Allah.